Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Dari tempat ini kami menyapa di dalam kasih Tuhan. Meskipun hari ini kita harus beribadah dari rumah, dari tempat kita masing-masing, tetapi hal itu tidak mengurangi rasa syukur kita atas kasih dan anugerah Tuhan yang selalu dinyatakan bagi kita. Dalam minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Sidang jemaat kita berdiri, kita menyanyikan PKJ 168. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Sidang jemaat duduk kembali. Bersama-sama kita membaca Mazmur berbalasan dari kitab Mazmur 145 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18, berbalasan dari ayat per ayat. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semara kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Semua yang Tercipta NKB 217. Semua yang tercipta
dan puji kasih-Nya, matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Mari bersama-sama berdiri dan kita mendengarkan hukum kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata, PKJ 277. Diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Silakan duduk kembali. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan menerima berita anugerah. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena itu Kristus datang memberikan dirinya menjadi kurban untuk menguduskan hidup kita, agar kita layak di hadapan Tuhan dan menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Namun kadang kita terjerumus ke dalam dosa dan tidak menjaga kekudusan di dalam hidup. Mari sejenak
Kita mengingat dosa-dosa yang kita lakukan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Sahabat, saudara, orang tua, anak, istri, suami, rekan kerja, dan yang lainnya yang mungkin pernah kita kecewakan, kita sakiti, abaikan, terlebih kepada Tuhan. Dengan hati terbuka kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan agar layak menghadap hadirat-Nya yang kudus. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk saling menerima dan mengampuni satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Suka duka kutempuh NJNE 11. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan merespon berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Masing-masing kita membawa tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan. Firman-Nya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita menyanyikan syukur padamu ya Allah sambil memberikan persembahan. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas
kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk segenap kasih setia-Mu yang selalu Engkau peliharakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu bagi kami semua. Saat ini dari tempat kami masing-masing, dari kondisi kami masing-masing, kami datang ya Bapa menyatakan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Biarlah semuanya ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terlebih boleh kami kelola, kami gunakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu untuk keluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Kembali kita menyanyikan Besarlah Untungku, NKB 197. Di dunia hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di pagi hari yang indah yang Tuhan anugerahkan, pada hari Minggu, hari perhentian yang Tuhan kuduskan, kami menghampiri tahta hadirat-Mu ya Allah, memuji, memuliakan Engkau. Kami beribadah bersama-sama ya Tuhan, secara virtual, baik kami yang ada di dalam rumah-Mu yang kudus di tempat ini,
juga segenap sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Beri kami hikmat kuasa Roh Kudus, sehingga kami semua dapat menerima firman-Mu ini dengan baik. Kami melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam seluruh kehidupan kami. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Jauhkan segala hal yang akan mengganggu kami untuk mendengar firman-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami, berfirmanlah, kami siap mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-44. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, salam sehat, salam sejahtera. Pembacaan firman Tuhan yang kedua yaitu dari Kolose 2 ayat 1 sampai 7. Kolose 2 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari bersama-sama berdiri dan kita mendengar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6.
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti celai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti celai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Di hatiku ia Yesus, PKJ 198. Tuhan
Segenap jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kita yang ada di dalam gedung gereja ini, juga Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja yang ada di rumah masing-masing. Dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita akan secara khusus merenungkan Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 7 sebagai bahan utama perenungan firman Tuhan dalam persekutuan kita pada hari Minggu pagi ini. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan merenungkannya dalam tema bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Bataklan kapatonganan sia mak kamaya lakomintu tahu. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, shalom dan salam sehat. Ada sebuah kegiatan yang pasti sebagian besar di antara kita pernah melakukannya, yaitu menanam batu di kuah mantanan. Nenek di Pogau sia inang buda tu pengalaman tah diona di kuah mantanan. Mulai dari kita menyiapkan bibit, biji atau stek, mempersiapkan wadahnya, disemai kemudian ditanam. Dan apabila lahannya baik atau subur, maka pasti tanaman tersebut akan tumbuh dengan baik dan sangat cepat. Dia akan mengeluarkan akar, daun, batang, dahan, dan sampai akhirnya dia bisa berbuah. Dan buah itulah yang kita harapkan untuk kita bisa konsumsi dan bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Namun perlu kita juga menyadari bahwa terkadang ada juga yang tidak tumbuh dengan subur, dengan baik. Tetapi ada juga yang telah bertumbuh dengan baik, menjadi besar, bahkan berbuah dengan lebat. Tapi terkadang buah itu juga rusak. Mungkin oleh karena dimakan oleh binatang atau burung atau ulat dan lain sebagainya, sehingga buah itu menjadi busuk atau bahkan akarnya yang rusak atau batangnya, sehingga dia tidak bisa lagi bertumbuh dengan baik. Nah, dalam situasi seperti itu, maka perlu ada perhatian, ada kepedulian, dan ada yang harus dilakukan secara lebih baik terhadap tanaman tersebut, supaya dia boleh kembali dan terus bisa bertumbuh dengan baik. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyatakan kepeduliannya kepada jemaat di Kolose. Orang-orang di Kolose ini sebenarnya mereka telah menerima Injil, telah menjadi orang-orang percaya. Dia dilayani oleh seorang murid Paulus, yaitu Epafras, sehingga
banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya. Paulus senang mendengar kabar tentang kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya atau jemaat Tuhan yang selalu setia, selalu teguh dan taat kepada firman Tuhan. Paulus mengatakan mereka adalah orang-orang yang tertib dalam iman. Namun dalam perjalanan kehidupan beriman mereka muncul kekhawatiran daripada Epafras, sehingga ia menemui Paulus dalam penjara. Apa kekhawatiran Epafras terhadap jemaat yang dia layani? Yaitu munculnya pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang memperdayakan dengan tipuan yang jahat, yaitu pengajaran hikmat duniawi atau filsafat duniawi yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tidak menurut ajaran Kristus, mengakibatkan jemaat terus berada di dalam pengaruh pemikiran manusia supaya tidak percaya kepada Tuhan, bahkan menyelewengkan kebenaran. Nah, mendengar itu Paulus memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh Epafras. Karena itu Paulus menyampaikan kepada mereka, Paulus menyatakan kepedulian terhadap persoalan masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat, dengan harapan bahwa sebagai jemaat yang sedang bertumbuh, bahkan telah menampakkan kehidupan beriman yang baik dan benar, beriman yang tertib, bisa terus berjalan dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Paulus menyatakan kepeduliannya. Dalam ayatnya yang pertama, Paulus mengatakan, betapa beratnya perjuangan yang kulakukan. Dia berjuang sungguh-sungguh untuk kehidupan jemaat yang terus lebih baik dalam iman mereka. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan 2 raja-raja yang telah kita dengarkan tadi, di sana juga Nabi Elisa menyatakan kepedulian terhadap orang banyak. Di situ dikatakan bahwa telah hadir 100 orang, mereka membutuhkan makanan. Orang-orang ini adalah nabi dari Gilgal yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan dari Elisa. Tetapi Elisa bukan hanya memberi makanan rohani atau menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, tetapi juga memberikan makanan jasmani. Nah, Elisa percaya bahwa Allah akan sanggup mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Allah memakai Elia untuk menyatakan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkannya. Demikian juga hal yang sama dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan Yohanes pasal 6. Di situ dikatakan bahwa Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki dengan uang 200 dinar, 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Yesus mengucap syukur kepada Allah. Murid-muridnya membagi-bagikan makanan itu dan mereka bisa makan, bahkan ada yang tersisa.
Apa yang kita lihat di sini ialah bahwa kekuatan dan keteguhan dalam iman. Paulus, Elisa, juga yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, itu dapat menjadi saluran berkat Tuhan untuk kita nikmati bersama-sama, bahkan oleh segenap ciptaan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dengan demikian keteguhan iman adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita semua. Di tengah ancaman dan cobaan sebagaimana yang dihadapi oleh jemaat di Kolose, maka Paulus menasihatkan jemaat untuk bertambah teguh dalam iman dan tidak bergeser dari kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Karena itu keutamaan Kristus adalah suatu hal yang menjadi sangat penting bagi setiap orang percaya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Dia adalah imam besar agung dari jemaat dan yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan murka dengan jalan mempersembahkan dirinya sebagai korban. Karena itu kita adalah anak-anaknya dan kita harus hidup di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Tuhan, hidup di dalam firman-Nya. Artinya bahwa kita harus selalu menyesuaikan perbuatan kita dengan asas-asas kehidupan beriman, menyesuaikan perilaku kita dengan pengakuan-pengakuan iman kita kepada Tuhan. Demikian juga hidup dalam Dia sehari-hari dan menjaga persekutuan dengannya. Hidup dalam Dia artinya bahwa terus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Dia, semakin kita akan bertambah teguh dalam iman. Perilaku yang baik, perbuatan yang kita lakukan yang baik, itu adalah cara terbaik untuk meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Jika kita hidup dalam Dia, kita akan berakar dan dibangun di dalam Dia. Kita harus memperhatikan bahwa kita tidak bisa dibangun di atas Kristus jika kita tidak terlebih dahulu berakar di dalam Dia. Kita harus menyatu dengannya melalui iman yang hidup. Ketika kita bertambah teguh dalam iman, hati kita harus melimpah di dalamnya dan makin hari makin bertumbuh di dalam iman, dan itu dapat pula kita nyatakan melalui ucapan syukur. Hidup yang selalu bersyukur. Jadi berada di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, harus selalu nampak juga di dalam ungkapan syukur kita. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, masalah, tantangan, persoalan yang sedang melanda berbagai segi kehidupan kita saat sekarang ini adalah suatu hal yang dapat dan senantiasa kita hadapi, kita alami, adalah suatu yang sangat banyak dan sangat kompleks dalam hidup kita. Terutama oleh karena kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Sudah lebih dari setahun yang lalu hingga saat ini
dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Itu akan senantiasa mengganggu, ibarat penyakit yang merusak tanaman yang sedang bertumbuh, akan senantiasa mengganggu, merusak perjalanan kehidupan kita, kegiatan kita, pekerjaan kita, tugas-tugas kita. Demikian juga kita harus berusaha dengan cara-cara yang lain. Sebagaimana kalau pada saat ini dalam persekutuan ibadah hari Minggu ini kita tidak bisa berkumpul bersama di dalam rumah Tuhan, kita bersyukur dengan teknologi yang Tuhan anugerahkan. Kita boleh beribadah dari rumah kita masing-masing. Kita harus terbiasa dan menyesuaikan diri dengan hal-hal demikian. Tujuannya ialah supaya kita tetap berakar di dalam Kristus, kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan kuat di dalam iman, sehingga ungkapan syukur, sukacita senantiasa nyata nampak di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu jikalau saat ini mungkin ada di antara kita yang tidak berdaya oleh karena penyakit, mungkin ada di antara kita yang telah kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kita kasihi dan yang kita harapkan bersama-sama dengan kita telah mendahului kita. Kita bermasalah dengan keuangan, pendidikan anak-anak, kita terlilit oleh utang, tekanan ekonomi, dan berbagai persoalan yang lainnya. Demikian juga kita sedang dan terus menghadapi derasnya arus informasi dan berita dari berbagai penjuru dengan aneka motif yang ada di balik semuanya itu. Tidak jarang membuat iman kita senantiasa goyah, bahkan membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Maka tidak ada satu hal yang dapat kita andalkan pada diri kita. Kita terbatas dan kita sangat lemah. Kita penuh dengan kekurangan. Maka satu hal yang penting bagi kita semua ialah kita harus terus berakar, kita harus bertambah teguh, kita harus kuat di dalam iman dan terus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Di dalam semuanya itu kita juga diajak untuk bisa menyatakan kepedulian bagi sesama kita melalui berbagai pelayanan dalam berbagai bentuknya yang dapat kita lakukan bagi orang lain. Kita terus memberdayakan potensi yang ada pada kita. Kita memberdayakan bakat dan kemampuan talenta yang Tuhan anugerahkan. Kita terus memelihara kebersamaan dan saling mengasihi, dan percayalah bahwa di dalam semuanya itu Allah akan terus mencurahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita melakukan firman-Nya ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan telah kita renungkan. Mari kita semua sebagai jemaat Tuhan untuk sungguh-sungguh meneguhkan iman kita di dalam Tuhan, dan teruslah dalam pelayanan
bagi semua, bagi sesama kita dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Dalam doa syafaat ini kita akan mendoakan orang tua kita yang telah lanjut usia dan saudara-saudara kita, anak-anak kita yang dalam kelemahan tubuh. Orang tua kita yang lanjut usia ada Nenek Nako, Nenek Utrek, Nenek Sastra, Nenek Ramos, Nenek Tari, Nenek Niel, Nenek Roy, Nenek Ranu, Nenek Wilga, Nenek Sais, Nenek Randy, Nenek Kiren, Nenek Rapi, Nenek Andre, Nenek Vander, Nenek Ricky, Nenek Lisa, Nenek Victor, Nenek Yudi, Nenek Rembon, Nenek Anti, Nenek Iman, Nenek Lia, Nenek Pasau, Nenek Nathan, Nenek Gerald, Nenek Sepri, Nenek Ferrari, Nenek Elma, Nenek Maria, Yohanes Misi, Nenek Vio, Nenek Andi, Nenek Aston, Nenek Lara, Nenek Fitri, Nenek Juni, Nenek Maisel, Nenek Masto, Nenek Jenny, Nenek Joshua, Nenek Adel, Nenek Lias, kemudian Taruk. Yang sakit yaitu Bapak Sepri, Ratna, Mama Burhan, Eno, Nenek Sion, Nenek Sepang, Angka, kemudian Nenek Aurel, Nenek Kitty, Mama Eden, Bapak Aprilia, Mama Sastra, Mama Geral, Efrata, Angel telah diperkenankan Tuhan untuk melahirkan. Juga Mama Isma juga telah melahirkan dengan selamat. Kita mendoakan juga Nenek Delin Kalambe 4 yang sakit dirawat di rumah. Juga Bapak Dharma, Mama Dharma, kelompok Kondongan 2 dirawat di rumah. Kemudian kakek Axel Kondongan 3 sedang dalam pemulihan. Dan Pak Tiro di Kondongan 3 sedang dirawat di rumah sakit. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk persekutuan ibadah yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada pagi hari ini. Di tengah-tengah pembatasan kegiatan oleh karena pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh melakukan ibadah secara virtual. Kiranya ini menjadi berkat Tuhan bagi kami semua untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, dan senantiasa menguatkan iman pengharapan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengar, telah kami renungkan bersama-sama. Kami diajar untuk kuat di dalam iman dan senantiasa bersungguh-sungguh dalam pelayanan bagi sesama. Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk kehidupan kami semua sebagai jemaat-Mu di Jemaat Kalambe di tempat ini. Berkati orang tua kami, secara khusus bagi mereka yang telah lanjut usia. Demikian di antara mereka yang berada di dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Tolong mereka ya Allah, kuatkan iman pengharapan mereka untuk sungguh meyakini bahwa di dalam Tuhan, di balik ketidakberdayaan oleh karena umur panjang, lanjut usia, juga oleh karena sakit, penyakit, bahkan berbagai persoalan-persoalan yang lainnya, Tuhan selalu peduli dengan kami
sebagai anak-anak Tuhan, menguatkan, menghiburkan kami, menopang kami, bahkan kami terus berada di dalam pengharapan sukacita damai sejahtera yang Tuhan senantiasa akan anugerahkan bagi kami semua. Berkati kehidupan rumah tangga kami sebagai suami istri, demikian juga sebagai orang tua, juga bagi anak-anak dan cucu. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, di bangku kuliah, juga yang mencari lapangan pekerjaan. Kami berdoa bagi keluarga kami yang ada di perantauan. Tuhan lawat dan peliharakan mereka. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan akan persekutuan kami, khususnya bagi saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, yang Tuhan anugerahkan, Tuhan telah panggil untuk mengangkat pelayanan. Baik itu pendeta, penatua diaken, pengurus OIG, guru sekolah minggu, tata usaha, koster, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang selalu memberi diri untuk mengambil bahagian dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam berbagai kegiatan yang Tuhan anugerahkan. Jadikanlah semuanya ini ya Tuhan sebagai alat yang di dalamnya Tuhan akan menyatakan berkat-berkat bagi kami semua, sebagai alat kesaksian kami sebagaimana Tuhan telah memanggil kami di tengah-tengah dunia ini untuk menyaksikan segala kebaikan, kemuliaan Tuhan, bahkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berdoa Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan Engkau memberkati segala upaya yang dilakukan demi untuk kebaikan kami semua sebagai warga masyarakat, membangun kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan di dalam penanganan COVID-19, Tuhan memberkati Satgas, demikian juga para dokter tenaga medis, demikian juga bagian keamanan, bahkan relawan sekalipun, berkati dan kuatkan mereka. Ajar kami Tuhan juga untuk senantiasa taat mengikuti protokol kesehatan demi untuk kebaikan kami semua. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berdoa Engkau melawat setiap anak-anak-Mu, mengurapi dengan tangan kasih-Mu. Mereka yang sedang terbaring oleh karena sakit penyakit, baik itu di rumah atau di rumah sakit, terlebih oleh karena terpapar COVID-19. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Allah, pulihkan mereka, kuatkan mereka, berikan kesembuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi orang tua kami, saudara-saudara kami, sesama kami yang dalam duka cita oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Nyatakan penghiburan, kuatkan mereka dalam menghadapi duka cita mereka. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk berbagai rencana-rencana kegiatan atau pelayanan yang harus kami tunda untuk kami laksanakan dalam beberapa waktu yang akan datang, baik itu dalam jemaat, dalam masyarakat, atau dalam keluarga. Tuhan mampukan kami untuk menjalani semuanya ini dengan penuh sukacita dalam pengharapan akan Engkau, bahwa dalam saat waktu yang Tuhan akan anugerahkan, kami boleh melakukannya dengan baik, dengan penuh sukacita. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih jikalau pada hari ini di antara anak-anak Tuhan boleh memberi diri untuk mengangkat pelayanan dalam persekutuan ibadah kami pada saat ini. Juga ya Tuhan, terima kasih kepada anak-anak kami, pemuda yang boleh merekam kegiatan ini untuk juga boleh disampaikan kepada setiap jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa itu adalah anugerah yang asalnya daripada Allah. Tuhan memberkati senantiasa. Sebentar ya Allah, kami akan kembali. Kami akan melanjutkan kehidupan kami dan berbagai rencana yang
dapat kami lakukan di tengah-tengah pembatasan saat ini. Tolong dan sertai kami. Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan kami dalam klasis, demikian juga wilayah, bahkan sampai tingkat sinode, persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bahkan di dunia. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati gerejamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk sidang sinode AM yang harus tertunda oleh karena pandemi. Kiranya dalam waktu yang Tuhan akan berikan, anugerahkan, sidang sinode AM ke-25 Gereja Toraja dapat dilaksana dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, ungkapan syukur, syafaat, dan permohonan kami. Dengarkan dan sempurnakan ya Allah. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya sehingga pada saat ini kita boleh kembali bersekutu dalam ibadah hari Minggu. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Luther Gayat Taruk Padang STH yang telah membagikan firman Tuhan kepada kita, dan terima kasih kepada rekan-rekan majelis PPGT yang boleh mengambil bagian dalam ibadah virtual kita hari ini. Saya akan membacakan penekanan Warta Jemaat Minggu 25 Juli 2021. Jemaat Kalambe mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap mengadakan ibadah walaupun dilaksanakan di rumah masing-masing. Ini sesuai dengan surat edaran Bupati Toraja Utara nomor 443/0771/BPBD tanggal 19 Juli 2021, di mana pada poin yang ketiga dikatakan di situ bahwa semua kegiatan ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pada tanggal 5 Agustus. Jadi kita tetap mengikuti imbauan pemerintah dan tetap kita disarankan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, menjaga jarak, serta menghindari keramaian. Dan disampaikan kepada segenap warga jemaat bahwa untuk mengikuti surat edaran pemerintah, kita akan ibadah hari Minggu secara virtual, jadi 2 minggu ke depan, dan kita tetap menunggu himbauan selanjutnya dari pemerintah. Penekanan selanjutnya, segenap warga jemaat Kalambe turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Hendrayanto di Jakarta, Mama Anton di Tarakan, saudara dari Penatua de Karangan, dan Nenek Berti di Tikala. Semoga segenap rumpun keluarga senantiasa dihiburkan oleh Tuhan. Dan selanjutnya, jika ada warga jemaat yang membutuhkan informasi atau pelayanan, disilakan menghubungi majelis jemaat masing-masing ataupun bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang sudah tertera di Warta Jemaat. Itulah penekanan Warta Jemaat kita hari ini. Terima kasih. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru.
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apakah yang kau lakukan? PKJ 213 ayatnya yang kedua. Senantiasa sukacita dalam Tuhan, kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah engkau khawatir tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir, karena Tuhanmu dekat. Dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, teguhkanlah dan kuatkanlah imanmu di dalam Kristus. Yakinlah bahwa sekalipun di tengah-tengah pergumulan dunia akibat COVID-19, tetapi kasih Kristus tetap ada dan setia menaungi kamu. Arahkan hati dan pikiranmu, buka hatimu dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur Tuhan tolonglah PKJ 282. Iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tanganmu terbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu saat ini.
Kiranya saudara-saudara kekasih Tuhan senantiasa diliputi sukacita, tetap kuat dalam iman dan pengharapan sekalipun kita tengah ditantang oleh pandemi saat ini. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah kuat dan sehat.